Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Semoga teman-teman dimanapun berada hari ini tetap semangat, tetap kondusif, dan semoga tetap sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Silahkan yang baru datang atau yang baru gabung di channel Bangkit Kembali, alangkah baiknya di subscribe dulu, like, dan komentar yang baik ya, agar tidak menimbulkan spam. Kali ini kita jalan-jalan ke Twitternya Newspy, yang mana di sini ada sebuah artikel yang bagus yang mungkin kita bisa memahami apa arti sebuah project Pi Network ya. Ada keterkaitannya dengan Pi Network. Sebelum lanjut, kita sebaiknya ambil kopi dulu agar kita bisa memahami dan kita fresh dalam mengikuti info ini. Oke, kita lanjut ke topiknya. Check it out. Hai Pioneer, selamat datang di channel Bangkit Kembali. Oke teman-teman, kita lanjut kembali. Di sini ada sebuah artikel yang mungkin kita sama-sama memahami ya. Ya, karena tanpa kita memahami sebuah informasi apa tujuan daripada project Pi ini ya, yang sebenarnya. Jadi di sini ada artikel dari sebuah berita ya, yaitu dari Twitter X, yaitu yang dikutip dari Newspy ya. Jaringan Pi memiliki 3 tujuan besar jangka panjang. 1. Membawa sistem internet yang ada ke Web 3. Jadi di sini sebelum ada Web 3 itu adalah dulu ya. Dulu itu Web 1. Baik, untuk Web 1 itu kriterianya seperti apa dan prosesnya seperti apa, dan sebagai media atau web yang boleh dikatakan web terdahulu ya. Dari Web 1 kita berjalan dan menuju ke Web 2, dan setelah Web 2 berjalan menuju ke Web 3, dan sekarang ini tahun 2024 ini kita berjalan di Web 3 ya. Mari kita pahami dari Web 1 ya. Dan terakhir nanti kita pahami artikel ini ya. Kita pahami dulu untuk Web 1-nya ya. Web 1 atau boleh dikatakan 1.0 ya, mengacu pada tahap pertama evolusi World Web. Web sebelumnya hanya ada sedikit pembuat konten di Web 1 atau 1.0, dengan sebagian besar pengguna adalah konsumen konten. Halaman web pribadi adalah hal yang umum. Sebagian besar terdiri dari halaman statis yang dihosting di server web yang dijalankan di ISP atau layanan hosting web gratis. Di Web 1, iklan di situs web sambil berselancar di internet dilarang. Selain itu, di Web 1.0, foto adalah situs fotografi digital online, di mana pengguna dapat menyimpan berbagi, melihat,
dan mencetak gambar digital web 1. Web 1.0 adalah jaringan pengiriman konten CDN yang memungkinkan menampilkan informasi di situs web. Ini dapat digunakan sebagai situs web pribadi. Biayanya bagi pengguna sesuai halaman yang dilihat. Ia memiliki direkturasi yang memungkinkan pengguna mengambil informasi tertentu. Era web 1 kira-kira terjadi pada tahun 1991 hingga 2004. Kita ketahui bahwasanya di web 1 dulu kita itu terbatas dan jadi tidak bisa berselancar di dunia maya seperti sekarang ini ya. Web 1 itu yang terdahulu ya, itu boleh katakan kita hanya bisa menyimpan foto saja. Boleh katakan foto juga boleh dikatakan yaitu putih, boleh dikatakan seperti itu ya. Nah, untuk sekarang itu full warna untuk di web 3. Baik, selanjutnya yang nomor 2, menjadi jaringan pembayaran peer-to-peer atau P2P terpopuler. Ini untuk web 3. Oke, sekarang kita berjalan di web 3, yang mana web 3 ini sangat lancar sekali ya. Ya, boleh dikatakan ini seluruh dunia sudah memakainya di jaringan web 3 ya. Karena web 3 ini sudah dibuat di tahun-tahun yang sebelumnya ya. Karena kita dari web 2 sudah migrasi ke web 3. Dan web 2 sekarang masih dipakai, namun itu ada keterbatasan dan kekurangan seperti itu ya. Dan sekarang kita berbicara tentang Pi, yaitu Pi itu sekarang berjalan di web 3. Yang mana web 3 sekarang itu sudah sangat populer ya. Dan semua dari web 2 itu akan bermigrasi ke web 3. Oke, kita yang ketiga ya di sini, menjadi mata uang bersama global untuk mencapai tujuan besar tersebut. Pi Network memerlukan faktor-faktor berikut. Kita di sini tahu ya bahwasanya Pi Network itu sekarang berjalan di web 3, yang mana web 3 itu sekarang sedang berjalan dan sedang terintegrasi dengan platform-platform yang lain ya. Ya, sekarang lagi berjalan yaitu integrasi perbankan nasional di berbagai negara. Dan itu ada informasi yang sangat luar biasa, yaitu sekarang sudah terintegrasi dengan 50 perbankan nasional ya untuk Pi Network ini. Turut bahagia kita ya mendengar informasi seperti ini ya. Ya, walaupun saya tidak memberikan informasi yang detail tentang perbankan, ini adalah berita gembira buat pioner di seluruh dunia ya. Baik, terobosan dan inovasi teknologi blockchain. Komunitas pengguna yang kuat dan aktif. Untuk terobosan inovasi dan teknologi blockchain, yaitu dengan diadakannya peer-to-peer, itu sudah termasuk terobosan yang sangat luar biasa ya. Karena ya memang terdahulu itu daripada koin-koin yang tercipta dulu memang dari induknya, atau boleh dikatakan koin pertama yang dicetuskan di dunia ini yaitu Bitcoin ya. Bitcoin itu hanya sebagai aset ya, aset pribadi, boleh katakan seperti itu ya. Jika kita mempunyai mempunyai dana ya untuk kita bisa membeli aset. Namun itu tidak bisa kita untuk sebagai mata uang digital
Yang mana mata uang digital itu tujuannya untuk kita belanjakan atau boleh dikatakan untuk peer to peer atau barter ya. Dan tujuan Pi Network ini adalah untuk mata uang digital, yaitu untuk dibelanjakan atau peer to peer untuk saat ini ya. Untuk Pi Network sendiri ini komunitas pengguna yang kuat dan aktif. Untuk komunitas itu sangat kuat dan aktif untuk saat ini ya. Karena ya memang komunitas daripada Pi Network ini sudah banyak ya. Dan 50 juta lebih kemungkinan saat ini ya. Dan kita ketahui untuk project yang lain atau kripto yang lain itu komunitasnya sangat sedikit sekali dibandingkan komunitas daripada Pi Network. Mungkin Bitcoin itu tidak sebesar Pi Network komunitasnya. Makanya kita senang sekali atau boleh dikatakan kita bertemu dengan Pi Network itu sangat beruntung sekali, karena memang Pi Network ini akan dijadikan mata uang digital dunia, yang mana mata uang digital dunia itu akan dipakai di seluruh negara seperti itu ya. Dan Bitcoin hanya sebagai aset pribadi saja, dan itu tidak bisa dipergunakan untuk kebutuhan atau boleh dikatakan kita buat belanja di belanja ya, buat berbelanja seperti itu ya, buat berbelanja kebutuhan kita sehari, kecuali itu kita fiatkan seperti itu ya. Itu kemungkinan bisa kita pergunakan untuk berbelanja. Oke, kita lanjut. Kerjasama dan dukungan dari organisasi dan lembaga penting. Ini juga perlu kita ketahui, lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Pi Network ini sangat luar biasa. Dari ekosistem juga kita sudah banyak yang masuk ya, ekosistem utilitasnya seperti itu. Utilitas sudah banyak yang masuk, mendaftarkan diri sebagai kerjasama untuk jadi ekosistemnya Pi Network seperti itu ya, bagian dari ekosistem Pi Network. Utilitas sekarang sudah berkembang dan itu akan separuh lagi ya, kira-kira 50 sekarang ini ya sudah berjalan di jaringannya Pi seperti itu ya. Sumber daya dan keuangan yang melimpah. Oke, ini Pi Network ini lebih dari 100 miliar koin Pi. Ini akan ditambang dalam 100 tahun yang akan datang ya. Cukup lama sekali untuk penambangan Pi Network ini. Namun untuk saat ini dan ke depan itu setiap bulan akan dikurangi untuk mengurangi yaitu pengurangan penambangan seperti itu ya. Oke, kita singkat cerita aja ya, agar video ini tidak panjang lebar lagi. Sebuah tim insinyur dengan pengalaman yang kaya dalam blockchain dan Web 3. Dan ini seorang insinyur, yaitu siapa lagi kalau bukan yang lulusan Stanford, yaitu Nicholas Kokalis ya. Strategi pemasaran dan komunikasi yang efektif untuk disebarluaskan, kombinasi sinkron antara teknologi komunitas, keuangan, sumber daya manusia, dan elemen pemasaran merupakan kondisi yang diperlukan bagi Pi Network untuk mencapai tujuan ambisiusnya. Oke, mungkin sekian dulu informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, itulah kekurangan saya. Dan jangan lupa di subscribe, like, komentar yang baik ya teman-teman, agar tidak menimbulkan spam.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.